Ini kakak boleh nanya nggak? Judul ceramahnya apa nih Ananda? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini Farid usianya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Baik, kalau begitu. Silakan Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Berbakti pada kedua orang tua. Setiap manusia dengan lahir dari seorang ibu dan ayah yang dengan penuh kasih sayang membesarkan kita. Mereka adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Tanpa mereka, kita tidak akan ada di dunia ini. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumma uffin wa la tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memberitakanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka kamu jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah perkataan yang baik. Ayat ini menegaskan kita bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan ketika mereka telah lanjut usia, mungkin mereka menjadi lebih lemah. Hadirin sekalian, bentuk bakti kepada kedua orang tua tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bakti kepada mereka. Antara lain, pertama, menaati dan menghormati mereka. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita wajib menaati dan menghormati perintah kedua orang tua dan tidak berkata kasar kepada mereka. Kedua, membantu meringankan beban mereka. Kita bisa membantu pekerjaan rumah, belajar dengan giat, dan menjadi anak bertanggung jawab dan agar mereka bangga dan bahagia. Ketiga, mendoakan mereka. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal mereka, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita diajarkan bahwa doa anak soleh bisa menjadi penyelamat bagi kedua orang tua, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Keempat, merawat mereka di masa tua. Saat kita kecil, orang tua merawat kita dengan penuh kasih sayang. Maka ketika mereka telah lanjut usia, kewajiban kita untuk merawat dan menjaga mereka dengan sabar dan ikhlas. Hadirin yang berbahagia, banyak contoh dalam Islam tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Salah satunya adalah cerita Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang sangat berbakti pada ibunya. Karena baktinya, Rasulullah SAW bahkan menyebut namanya kepada para sahabat dan menganjurkan mereka untuk meminta doa darinya. Dari kisah ini kita belajar bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga jalan menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin sukses dan mendapatkan kebahagiaan dari hidup,
maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian, marilah kita renungkan, apakah selama ini kita sudah benar-benar berbakti kepada orang tua kita? Apakah kita sudah membuat mereka bahagia atau justru sering menyakiti mereka? Jika kita belum membuat salah kepada mereka, marilah segera minta maaf dan memperbaiki sikap kita. Semoga kita semua termaksud anak-anak yang berbakti kepada orang tua, mendapatkan ridho mereka, serta meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebelum saya melanjut dari tempat ini, izinkan saya menyampaikan pidato. Jalan-jalan ke luar negeri, sehingga sebentar di kota Pinang, saya tampil memberanikan diri, walau belum tentu menang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan peserta pertama untuk kategori SD ya. Ada Ananda Farid Atala. Ya, silakan untuk Ustaz Mayrido ya untuk memberikan komentarnya. Ya, Ananda Farid Atala ya. Perbaiki lagi bacaannya ya. Bacaannya panjang pendeknya. Ini banyak sekali tadi nih. Ihsana harusnya ihsana. Kemudian ada. Kemudian wala. Tadi kan panjang pendeknya itu banyak yang apa ya? Karena panjangnya salah berpengaruh dengan arti yang lain sama idgham, ikhfa misalnya kan. Kalau tidak terlalu tepat membacanya, dia tidak terpengaruh dengan arti. Ya, tapi kalau panjang pendek pengaruh dengan arti dia. Kemudian irama, pakai irama, minimal irama standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi dia a'udzu billahnya dapat, pas di ayatnya hilang. Wa qada rabbuka alla ta'budu asalnya. Kemudian do-nya tadi do itu bukan ringan dia digeraham ya do. Ya, wa qada. Do. Itu tadi enggak, jadi ingat tadi macam huruf dal di o kan dia tadi ya. Ya, wa qada, bo itu jelas ya. Kemudian iramanya perbaiki, ditingkatkan. Ini seragam baju. Walaupun sah-sah saja, tapi ini mau tampil nih. Buat yang panjang lengannya. Bajunya agak panjang sedikit lagi, nah kan tampil nih. Kalau perlu ada serban, pakai serban. Tampil, ada dinilai nih. Supaya lebih meyakinkan ini Pak Ustadz ini jelas ya. Meyakinkan dari awal dulu. Nah, kepada Nanda, mudah-mudahan nanti diperbaiki lagi dan bisa tampil lagi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Merido, dan selanjutnya untuk Ustaz Ali Bashir, silakan Ustaz komentarnya. Farid ya. Iya, Ustaz. Farid ya. Kelas berapa sekolahnya nih? 4. Udah pernah ceramah di luar sana? Baru ini lombanya? Iya. Tapi penampilan sudah bagus. Tapi betul, kalau kita ceramah itu lebih panjang. Kalau bisa pakai sal, ya namanya kita mau lomba. Itu penampilan itu dinilai juga. Kemudian baca Quran tadi udah. Harus belajar lagi ya. Udah bisa baca Quran ya? Bisa. Nah, ya. Belum bukan Iqra ya. Jadi ya harus kemudian kalau judulnya tadi apa? Berbakti kepada Kedua orang tua. Ada nggak tadi sebutkan ridho Allah, terletak dari ridhonya orang tua? Ada nggak tuh? Ada. Jadi terus tadi ada hadis. Nah, baca hadisnya. Idza mata banu Adam. Ada tuh? Enggak. Nah, cuma artinya saja ya. Jadi ke depan vokalnya agak tinggi rendah. Ya, agak tinggi, rendah, datar. Nah, itu tanda kita itu. Biar ada orang banyak melihat kita itu agak lain suasananya. Ya. Kemudian hadisnya tadi ada matanya. Tapi artinya saja. Tapi untuk Nanda Farid ya, terima kasih sudah berceramah. Tadi pantun apa tadi? Jalan-jalan mana? Jalan-jalan ke luar negeri. Sehingga Jauh sebentar di ya? kota Pinang, saya tampil memberanikan diri. Walau belum tentu menang. Begitu, tahu ya menang ya. Kalau jalan ke luar negeri, singgah sebentar ke kota Pinang ya. Kalau tahu Ananda begini, nggak apa-apa, jangan takut nggak menang. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga buat Ananda Farid Atala ya. Silakan Ananda Farid untuk duduk ya.